Hai hai hai, halo semuanya. Selamat datang di channel kami GKI Psikologi Bandung, kelompok psikologi pendidikan yang akan membahas tentang kepribadian. Bersama Anggi, Anissa, Fitria, Najwa, Riani, dan Yuni. Yuk kita bahas tentang kepribadian psikologi. Halo teman-teman, nama saya Ring Fitria Nurrahman. Saya akan menjelaskan apa sih psikologi pendidikan itu. Psikologi pendidikan adalah cabang dari ilmu psikologi yang mengkhususkan diri pada cara memahami pengajaran dan pembelajaran dalam lingkungan pendidikan. Hai semua, perkenalkan nama aku Yuni Asri Raharto. Di sini saya akan menyampaikan tentang manfaat mempelajari psikologi pendidikan. Yang pertama, memahami perbedaan siswa. Yang kedua, untuk memilih strategi dan metode pembelajaran sesuai dengan karakter peserta didik. Ketiga, menciptakan iklim belajar yang kondusif di dalam kelas. Keempat, guru dapat berperan sebagai pembimbing peserta didik. Dan yang kelima, memberikan penilaian dan evaluasi secara adil. Tujuan mempelajari psikologi pendidikan adalah untuk mengembangkan pengetahuan dan metode untuk mempelajari proses belajar mengajar pada situasi keseharian yang sesuai dengan tingkat usia dalam lingkungan pendidikan. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa sih psikologi pendidikan itu, selanjutnya kita akan membahas mengenai salah satu jenis dari psikologi pendidikan, yaitu tentang kepribadian menurut Hippocrates. Sebelumnya perkenalkan dulu dengan saya Anggi Febrianti yang akan membahas tentang sanguinis. Orang dengan kepribadian sanguis merupakan individu yang optimis dan selalu bersemangat. Mereka memiliki sifat yang mudah bergaul dan ramah dengan orang lain, suka berbicara di depan publik, suka diperhatikan, kreatif, dan cenderung mendominasi dalam kelompok. Tak heran, banyak orang yang senang berada di dekatnya. Mereka juga dikatakan merupakan kepribadian yang memiliki jiwa petualang. Namun, tipe ini tidak suka menghadapi hal yang rumit, serius, egois, dan mudah lupa. Kurang memiliki komitmen untuk kepentingan bersama. Orang dengan kepribadian ini dikatakan cocok bekerja di industri hiburan seperti fashion, travel, olahraga, ataupun marketing. Baiklah, sebelum melanjutkan ke pembahasan selanjutnya, izinkan untuk memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Fitriani. Nah, di sini saya akan menyampaikan tentang tipe kepribadian phlegmatis menurut Hippocrates. Phlegmatis adalah jenis kepribadian individu yang selalu cinta damai dengan menjadi netral dalam segala kondisi konflik tanpa memilih kubu. Dalam kehidupan sosialnya, tipe ini lebih senang menjadi pendengar yang baik daripada sebagai pelaku cerita. Adapun kata phlegmatik dalam bahasa Indonesia disebut dengan phlegmatis yang melambangkan cairan dahak putih dari paru-paru. Beberapa karakteristik utama orang-orang dengan tipe ini yaitu pendiam, penyabar, tenang, dan stabil. Phlegmatis juga identik dengan affection, keadilan, dan kedamaian. Walaupun tidak secepat koleris dalam membuat keputusan, tapi phlegmatis bisa membuktikan bahwa mereka adalah orang-orang yang produktif. Dengan keahliannya menenangkan diri, phlegmatis mampu menjaga stabilitas pekerjaannya. Mereka juga memiliki rasa ingin tahu yang tinggi dan cukup observatif. Adapun pilihan karir yang cocok untuk tipe ini adalah dalam bidang keperawatan, bidang pendidikan, bidang psikologi, dan bidang sosial. Halo, nama saya Riani Anjani. Nah, di sini saya akan membahas tentang tipe kepribadian koleris. Khusus mengenai tipe koleris dipahami sebagai kategorisasi kepribadian yang mengedepankan logika, keras kepala, mudah marah, tetapi berkemauan keras. Orang koleris juga dikenal tidak terlalu suka akan basa-basi, lebih senang melakukan berbagai hal sendiri, dan hanya nyaman saat bersama rekan dengan ketertarikan pada hal yang sama. Di sisi lain, orang koleris diyakini bisa mengatur diri sendiri dan merumuskan tujuan masa depan dengan baik. Oleh karena itu, orang dengan tipe kepribadian ini kerap menjadi pribadi yang produktif dan suka akan kebebasan dalam hidup. Lalu, apa sih karakter orang koleris dan cirinya?
Karakter orang koleris dan cirinya sama seperti orang sanguis. Orang yang koleris juga bersifat extrovert. Demikian seperti dikutip dari laman Better Health. Penjelasan di laman Better Health, meski mudah tersinggung, orang koleris kerap mampu menjadi pemimpin kelompok. Mereka pemikir cepat, pemberi pengaruh yang efektif, kompetitif, mandiri, mudah kesal, sekaligus sombong. Orang koleris bisa sangat terlihat dalam apapun yang mereka lakukan, baik itu di tempat kerja atau bahkan selama percakapan. Ucapan mereka kerap bernada memerintah dan mengatur, bahkan saat mencoba bersikap ramah sekalipun. Namun, perkataan orang koleris juga bisa meyakinkan pihak lain. Ketika memikirkan kepribadian yang mudah tersinggung, banyak orang mungkin membayangkan karakter sosok penindas. Namun, tidak semua orang koleris mudah tersinggung atau menjadi pengganggu. Beberapa dari mereka membenci para penindas dan malah ingin berdamai dengan orang lain. Oprah Winfrey adalah contoh yang bagus dari tipe koleris. Selain itu, bagi pemilik tipe kepribadian koleris, sebuah persaingan bukanlah hal yang buruk, tetapi bagian dari permainan. Mereka juga ingin membuktikan diri dan menantang orang yang menurut mereka antagonis. Seseorang dengan kepribadian koleris umumnya tidak menyukai otoritas, meskipun mereka pun ingin menjadi otoriter. Mereka ingin memegang kendali dan percaya tidak ada orang yang lebih baik dari mereka untuk bertanggung jawab atas sesuatu yang mereka yakini. Apabila dirumuskan dalam sejumlah poin, sebagian besar ciri umum yang bisa dikenali pada tipe koleris adalah sebagai berikut. Yang pertama, dominan. Orang yang koleris adalah pemikir cepat dan mampu menjadi influencer yang andal. Mereka juga termasuk orang yang mandiri, kompetitif, dan percaya diri. Mungkin itulah sebabnya mereka terlihat menonjol dan dominan di antara orang-orang lain di sekitarnya. Yang kedua, sosok pemimpin dan pembicara. Orang koleris dikenal sebagai pemimpin dan pembicara yang cakap. Mereka suka berbicara dan menarik perhatian banyak pendengar. Orang koleris juga dikenal sebagai eksekutor selain sebagai seorang pemimpin. Ketiga, ambisius. Orang dengan karakter koleris dikenal memiliki api ambisi yang besar. Stephenson dalam bukunya Choleric Melancholic Personality mengatakan bahwa orang dengan karakter koleris itu terkenal dominan, kuat, dan berkeinginan besar untuk mendapatkan apa yang mereka inginkan. Yang keempat, manipulatif. Florence Littauer dalam bukunya Personality Plus menyebutkan bahwa salah satu sisi negatif orang dengan karakter koleris adalah manipulatif dan terkesan tidak simpatik. Yang kelima, keras kepala. Masih menurut Littauer, orang dengan karakter koleris bisa menjadi memiliki sisi buruk, keras kepala. Sifat mereka yang dominan membuat mereka menjadi bossy. Meski berbagai karakter itu mencerminkan sosok karakter yang koleris yang terkesan tidak sabar dan tidak punya kasih sayang, mereka selalu menyimpan optimisme yang besar dalam hidup. Sifat aktif dari orang koleris juga menuntunnya pada banyak peluang dalam pergaulan dan banyak bidang pekerjaan. Gaya bicara orang koleris yang jelas dan lugas juga menjadi nilai lebih. Hai semua, perkenalkan nama aku Yoni Asri Raharto. Kepribadian melankolis menurut Hippocrates. Kepribadian ini sering diasosiasikan dengan sifat-sifat tertutup seperti introvert, privat, analitis, dan faktual dalam berkomunikasi. Mereka membutuhkan informasi dan waktu yang cukup lama untuk berpikir secara tepat, detil, dan terencana agar bisa berfungsi secara efektif. Orang dengan tipe kepribadian ini cenderung pemalu dan curiga terhadap orang baru, sehingga mereka merasa perlu mengetahui tujuan dari orang tersebut.
Kepribadian melankolis juga cenderung sensitif terhadap perkataan atau pemikiran orang lain mengenai diri mereka. Melankolis termasuk jenis karakter yang suka kerapihan. Maka, tipe pekerjaan yang cocok bagi mereka adalah yang berkaitan dengan riset, seni, sains, akuntansi, administrasi, dan kerja sosial. Perkenalkan, nama saya Najwa Fadilanita. Saya akan memaparkan mengenai kelebihan dan kelemahan dari keempat tipe kepribadian menurut Hippocrates dan Galerus. Yang pertama, ada tipe sanguinis. Kelebihannya yaitu hangat, bersahabat, berbelas kasihan, responsif, antusias, ramah, dan banyak berbicara. Kekurangannya yaitu tidak disiplin, emosi labil, tidak produktif, egosentris, dan membesarkan masalah. Yang kedua, ada tipe koleris. Kelebihannya yaitu berkemauan keras, independen, memiliki visi, praktis, produktif, tegas, dan pemimpin. Kekurangannya yaitu dingin, cepat puas diri, ceroboh, sulit mengampuni, sarkastis, pemarah, dan kejam. Yang ketiga, ada tipe melankolis. Kelebihannya yaitu perfeksionis, berbakat, analitis, tekun, disiplin, dan rela berkorban. Kekurangannya yaitu pemurung, pembalas, berpusat diri sendiri, berpikir negatif, dan kurang bermasyarakat. Yang keempat, ada tipe flegmatis. Kelebihannya tenang, diplomatis, efisien, humoris, dan dapat diandalkan. Kekurangannya yaitu egois, tidak punya motivasi, suka menunda-nunda, tidak tegas, cari aman sendiri, cepat khawatir, dan penakut. Nah, itulah materi yang bisa kita sampaikan untuk kalian semua. Semoga bisa bermanfaat ya untuk kalian semua. Kalian tipe yang mana nih? Langsung aja jawab di kolom komentar ya. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Bye-bye!